Oke, halo semua. Jadi hari ini saya akan membahas latihan soal gerak parabola ya. Di sini ada beberapa soal yang akan saya bahas. Soal pertama, sebuah bola dilempar dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0 sama dengan 50 meter per sekon. Dan sudut elevasi tertentu terhadap garis horizontal. Setelah bola bergerak selama 1 detik 1 sekon, besar kecepatannya menjadi V1 sama dengan 30/2 meter per sekon. Jika hambatan udara diabaikan, nilai sudut elevasi dan tinggi maksimum yang diukur dari tanah yang dapat dicapai bola sama dengan titik-titik ya. Oke, kita tulis yang diketahui dulu. Di sini kecepatan awal V0 sama dengan 50 meter per sekon. Dan sudut elevasi tertentu setelah bola bergerak selama 1 detik 1 sekon, berarti itu adalah T sama dengan 1 sekon. Kecepatannya menjadi V1 sama dengan 30/2 meter per sekon. Sudut elevasi yang ditanya adalah sudut elevasi alfa dan tinggi maksimum ya, diukur dari tanah. Oke, kita ilustrasikan sedikit. Ilustrasi. Nah, misal geraknya seperti ini, gerak proyektilnya, gerak bolanya. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Maka dia dilempar dengan kecepatan awal. Maka di sini kecepatan awal V0 ya. V0 dengan sudut elevasinya di sini alfa. Nah, ini kita uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Karena menjadi V0 cos alfa. Ini adalah V0 sin alfa. Nah, setelah 1 detik anggap aja posisinya di sini. Ini adalah V1. Nah, berarti ini adalah VY ya. Kemudian ini adalah VX. Ingat, gerak parabola itu adalah gabungan antara GLB dan GLBB. Nah, jika gerak bola pada bidang datar, maka yang ke arah sumbu X adalah GLB dan yang ke arah sumbu Y adalah GLBB ya. Maka Vx ini akan selalu konstan dimanapun karena dia GLBB. Oke, kita masukkan angkanya ya. Kan Vx itu adalah V0 cos alfa. Maka Vx sama dengan V0 nya adalah 50 cos alfa. Ini persamaan 1. Kemudian Vy adalah V0 sin alfa min GT. Maka Vy sama dengan 50, V0 nya 50 sin alfa min G nya kita pakai 10 kali 1, T nya 1 detik. Maka 50 sin alfa min 10. Ini adalah persamaan 2. Nah, kan pada teori sebelumnya V1 itu kan sama dengan VR ya, V resultannya. Maka kita
kita bisa gunakan resultan vektor. V1 sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, V1 nilainya tadi 30 akar 2. Nah, kita masukkan ya. Vx nya tadi 50 cos alfa di kuadrat ditambah Vy nya adalah 50 sin alfa min 10 di kuadrat. 30 akar 2 sama dengan akar 50 cos alfa di kuadrat, hasilnya adalah 2500 cos kuadrat alfa ditambah ini 50 sin alfa di kuadrat, hasilnya adalah 2500 sin kuadrat alfa min 2 kali 10 kali 50. 2 kali 10 20, 20 kali 50 adalah 1000 ya. 1000 sin alfa. Kemudian terakhir 10 di kuadrat, hasilnya adalah 100. Min 10 kuadrat, hasilnya positif 100. Ke 30 akar 2 sama dengan akar, nah ini kan ada yang sama nih, 2500, 2500. Maka kita bisa keluarkan 2500 nya, 2500 sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa min 100 sin alfa plus 100 1000 sin alfa plus 100. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah identitas trigonometri. Sin alfa, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa adalah 1. Kan ini nilainya adalah 1 ini. 1. 30 akar 2 sama dengan akar 2500 kali 1 adalah 2500 min 1000 sin alfa plus 100. Ke 30 akar 2 sama dengan akar 2500 tambah 100 adalah 2600 min 1000 sin alfa. Nah, selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar. Nah, 30 akar 2 kuadrat adalah 1800 ya. 1800 sama dengan, nah, akar 2600 min 1000 sin alfa di kuadrat adalah 2600 min 1000 sin alfa. Jadi akarnya hilang ini. Bisa dicoret. Ke 1000 sin alfa sama dengan 2600 dikurang 1800. Maka 1000 sin alfa sama dengan 800 ya. Maka sin alfa sama dengan 800 bagi 1000 adalah 0,8. Ke alfanya adalah sin yang menghasilkan nilai 0,8 adalah 53 derajat. Jadi sudut elevasinya adalah 53 derajat. Oke. Selanjutnya kita cari tinggi maksimumnya. Gmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. V0 nya tadi adalah 50 kuadrat, 50 di kuadrat, dan sin kuadrat alfanya tadi 53 dibagi 2 kali 10.
G nya 10 kita pakai. Dan ini 2500, sin 53 itu adalah ya seperti tadi, 0,8 kuadrat dibagi 20. K 2500 dikali 0,64 dibagi 20. Ini kalau kita hitung ini adalah 80 ya hasilnya, 80 meter. Nah jadi nilai sudut elevasi dan tinggi maksimum yang diukur dari tanah adalah sudut elevasinya tadi 53 derajat dan tinggi maksimumnya adalah 80. Jadi jawabannya adalah 53 derajat dan 80 meter. Atau jawabannya yang B. B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal selanjutnya. Seorang tentara berlatih menembak dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Tentara tersebut menembakkan peluru dengan laju 10 meter per sekon dan sudut elevasi theta, di mana tan theta sama dengan 3/4. Pada saat T berapakah peluru dapat mencapai tanah? Oke. Nah, ini menembak dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Itu berarti adalah tinggi semula ya. H0 sama dengan 10 meter. Tentara tersebut menembakkan peluru dengan laju 100 meter per sekon. V0 100 meter per sekon dan sudut elevasi theta diketahui, tan theta sama dengan 3/4. Ditanya T. Oke, kita ilustrasikan dulu ya. Ilustrasi. Nah, seperti ini ketinggian 10 meter. Nah, dia menembakkan peluru. Nah, seperti ini. Sudut elevasi, maksudnya kecepatan awal V0 ini adalah V0 cos theta ya. Ini sudut elevasinya di sini theta. Ini adalah V0 sin theta. Oke, kita selanjutnya kita lihat tan theta. Tan theta sama dengan 3/4. Nah, di matematika kita tahu bahwa tan theta itu adalah depan per samping ya. Depan per samping sama dengan 3/4. Maka dari sini depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Oke, kita buat segitiga siku-siku. Theta depan berarti depannya adalah 3 ya, depan sudut maksudnya, sampingnya 4, maka miringnya adalah kita ingat triple Pythagoras adalah 3, 4, 5. Nah, ini kan
4 berarti miringnya adalah 5 ya. Untuk triple Pythagoras bagi yang lupa. Nah, yang belakang ini adalah selalu untuk sisi miring. Untuk sisi miring. Nah, yang dua pertama ini adalah untuk sisi tegak dan sisi sejajarnya. Bisa yang paling depan sisi tegak, bisa yang di tengah sisi tegak, itu nggak masalah, itu bisa dibolak-balik tuh. Yang jelas angka paling terakhir dari triple Pythagoras adalah untuk sisi miringnya atau hipotenusanya. Hipotenusa. Oke, setelah itu, nah ini kita udah dapat ya gininya. Nah, pada saat T berapa peluru mencapai tanah? Nah, syarat peluru mencapai tanah adalah ketinggiannya 0. Berarti mencapai tanah Y sama dengan 0. Nah, rumus Y itu adalah Y0 plus V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, di sini kok kenapa tiba-tiba ada Y0? Nah, Y0 itu adalah ketinggian mula-mula. Nah, tapi kan pada bahasan sebelumnya yang gerak parabola pada bidang datar itu kan nggak ada Y0. Nah, kenapa nggak ada Y0 pada bahasan sebelumnya? Karena saya anggap itu dia dilemparkan dari tanah, dari permukaan tanah. Nah, karena dilempar dari permukaan tanah, maka Y0-nya adalah 0. Makanya pada persamaan sebelumnya yaitu rumusnya adalah V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, jika dia dilempar dari ketinggian tertentu awalnya, maka tinggal tambahkan Y0 aja. Maka di sini persamaannya menjadi dari ketinggian tertentu ya. Y0 ditambah V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Itu. Ini alfanya kita ganti menjadi theta ya, karena diketahui theta di sudutnya. Di soal sudutnya dipakai theta. Ini sama dengan 0. Nah, Y0-nya tadi adalah 10. Y0 H0 itu sama ya, sama untuk menyatakan ketinggian awal. Plus V0-nya tadi 100 sin alfa. Nah, kan kita tahu bahwa sin itu adalah sin theta. Sin theta itu adalah, kita tahu bahwa sin itu adalah perbandingan depan per miring. Nah, depan sudut di sini adalah 3, miringnya adalah 5. Maka sin theta nilainya adalah 3/5. Kita substitusi 3/5 T min setengah, G-nya kita pakai 10, T kuadrat sama dengan 0. Oke. Ini menjadi 10 plus, ini bisa kita coret ya, 20 kali 3 kali T adalah 60T min 10T kuadrat dibagi setengah adalah 5T kuadrat sama dengan 0. Nah, karena di sini koefisien di depan T kuadrat itu negatif, supaya nggak susah ya untuk memfaktorkan, kita kalikan dengan negatif 1. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Maka ini menjadi 5T kuadrat min 60T plus min 10 sama dengan 0. Ini min 5T kali min 1 kan positif 5T kuadrat.
Nah, min 60T kali min 1 adalah min 60T, kemudian 60T kali min 1 adalah min 60T, dan 10 kali min 1 adalah min 10, seperti itu. Nah, kita gunakan rumus ABC ya. A nya sama dengan 5, B nya sama dengan minus 60, C nya adalah minus 10. Rumus ABC T1 T2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min B nya adalah min 60 plus minus akar min 60 kuadrat min 4A nya 5, C nya adalah min 10 dibagi 2A nya 5 sama dengan min dalam kurung min 60 hasilnya positif 60 plus minus akar min 60 kuadrat hasilnya 3600 positif min 4 kali 5 kali min 10 hasilnya positif 200 ya per 10 kan 60 plus minus akar 3800 dibagi 10, maka ini menjadi 60 plus minus akar 3800. Boleh kita hitung pakai kalkulator aja. Itu adalah 61,4 bagi 10. Maka T1 sama dengan 60 plus 61,4 dibagi 10. T1 sama dengan itu hasilnya T1 nya adalah 12,16 ya, kita bulatkan ke atas ya, 12,2 sekon. Nah, untuk T2 60 min 61,4 dibagi 10, itu min 1,4 dibagi 10 hasilnya adalah min 0,14. Nah, ini tidak memenuhi ya, karena waktu tidak mungkin bernilai negatif. Maka waktu untuk peluru mencapai tanah adalah 12,2 detik. Ini jawabannya T. Maka opsinya adalah opsi E. Oke, selanjutnya sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar pada ketinggian 80 meter dari tanah melepaskan suatu paket makanan. Jika laju dari pesawat adalah 20 meter per sekon, tentukan jarak horizontal paket tersebut di tanah sampai di tanah dihitung dari titik pelepasan. Nah, ini kan ada ketinggian H0 juga nih. Yang sedang mendatar terbang mendatar pada ketinggian 80 meter dari tanah. Berarti itu adalah H0 80 meter. Jika laju dari pesawat VP 20 meter per sekon, tentukan jarak horizontal dengan paket makanan tersebut sampai di tanah, hitung dari titik pelepasan TX. Oke, kita ilustrasikan dikit ya. Nah, misalkan di sini ada pesawat ya. Ada pesawat ini dari ketinggian
80 meter. Nah, ini dia terbang mendatar nih. Nah, dia menjatuhkan paket makanan di sini. Ya, menjatuhkan paket makanan ya. Yang apa aja gini lah. Sampai di sini. Nah, ini pesawat. Ini VP pesawat. Nah, oke, seperti tadi kita cari dulu waktu jatuhnya. Waktu jatuh makanannya menggunakan rumus Y sama dengan Y0 plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, karena paket tersebut sampai di tanah, berarti kan ketinggian paket itu adalah 0 ya. 0 sama dengan di sini karena pesawat itu terbang mendatar, nih terbang mendatar nih. Maka dia hanya punya kecepatan dalam arah semu X. Artinya dia hanya punya Vx saja. Maka Vp di sini kita bisa anggap Vx. Maka Vp sama dengan Vx sama dengan 20 meter per sekon. Jadi Vy-nya dia 0 di sini. Vy-nya 0. Nah, karena V-nya 0, maka persamaan ini V0Y kali T, maka juga bernilai 0. Maka rumus ini tinggal Y0 min setengah GT kuadrat. Maka setengah GT kuadrat sama dengan Y0 ya. Oke, kita substitusi. Setengah G-nya kita pakai 10, T kuadrat, Y0-nya adalah 80. Setengah kali 10 T kuadrat adalah 5 T kuadrat sama dengan 80. T kuadrat sama dengan 80 bagi 5 adalah 16. Maka T sama dengan 4 sekon. Maka 4 sekon 4 detik dia gini untuk jatuh ke tanah. Oke, selanjutnya kita cari jaraknya. X sama dengan Vx dikali T min setengah GT kuadrat. Plus ya, positif. X sama dengan Vx nya tadi 20 kali 4 plus setengah, G nya 10, T nya 4 kuadrat. X sama dengan 80 plus 10 kali 4 kuadrat adalah 160. 160 bagi 2 adalah 80. Maka X nya adalah 160 meter. Maka jawabannya yang D. Oke, kita bahas soal terakhir nih ya. Soal terakhir. Nah, sebuah proyektil ditembakkan dari permukaan tanah ke udara dengan kecepatan awal tertentu dan sudut elevasi alfa terhadap horizontal. Percepatan gravitasi G ke bawah, hambatan udara dapat diabaikan. Jika tinggi maksimum proyektil sama dengan H, sedangkan jangkauan mendatar maksimum sama dengan R besar, maka terdapat hubungan tan alfa sama dengan N H per R besar dengan nilai N sama dengan titik-titik. Oke. Langsung saja ya. Tinggi maksimum sama dengan H. Berarti H adalah tinggi maksimum. Rumus tinggi maksimum adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Per 2G. Sedangkan jangkauan mendatar maksimum adalah R besar. Itu adalah rumusnya V0 kuadrat
sin V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa per Q. Nah, selanjutnya kita bandingkan persamaan ini. Maka di sini H per R ya. Maka di sini H per R hanya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2Q bagi R-nya V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa per Q. Maka yang sama bisa kita coret, V0 sama, G-nya sama, 2-nya sama. Nah, sin kuadrat, sini sinnya kita coret 1, yang kuadrat tadi juga coret 1 ya. Maka persamaan di atas tersisa sin alfa dibagi cos alfa. Maka H per R sama dengan sin per cos adalah tan ya, tan alfa. Nah, di soal diketahui tan alfa itu adalah ini. Tan alfa sama dengan N H per R. Wait, maaf ya, ini terjadi kesalahan dikit nih. Sebentar. H itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2Q dibagi R itu adalah V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa per Q. H per R sama dengan ini naik ke sini, maka menjadi G V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G dikali V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa. H per R sama dengan G V0 kuadrat sin alfa, sin kuadrat alfanya kita pecah ya menjadi sin alfa kali sin alfa per 2Q V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa. Nah, selanjutnya baru kita coret. G nya coret, V0 kuadratnya coret, sin alfanya coret 1. Maka H per R sama dengan yang atas tersisa sin alfa dan yang bawah tersisa 2 kali 2 cos alfa adalah 4 cos alfa. Maka H per R sama dengan sin per cos adalah tan ya, tan alfa per 4. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat kehubungannya tadi, tan alfa itu adalah NH per R. Tan alfa sama dengan ini kita ubah dikit ya. Maka ini menjadi 4H per R sama dengan tan alfa. Kita substitusikan H per R, tan alfa itu adalah 4 H per R sama dengan N H per R. Nah, ini kan udah sama nih, H per R, maka kita coret aja. Maka yang tersisa adalah 4 sama dengan N, otomatis N sama dengan 4. Jadi sedangkan jangkauan maka terdapat hubungan tan alfa sama dengan NH per R dengan nilai N sama dengan 4. Jadi nilainya adalah 4.
Oke, sekian ya video pembahasan soal gerak parabola hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak. Dadah.